Hai Sobat Ika, makasih udah klik video ini. Selamat datang di Ika Yunus Channel, dimana kali ini saya akan berbagi cerita, baik itu cerita seru atau seram untuk kamu semua. Nah, kali ini karena ini adalah video perdanaku, enaknya bahas apa ya? Serem atau seru? Ini pasti udah banyak banget yang pengen kisah serem. Entah kenapa aku juga pribadi nih ya, gue juga suka banget cerita serem. Dimana kalau makin serem, makin takut dilihat, tapi makin pengen nonton. Gimana coba? Ya udah deh, kali ini kita akan segera mulai dengan salah satu cerita yang konon katanya cerita ini datang dan didapat dari mulut ke mulut dari orang yang mengalaminya langsung. Dan untuk keamanan bersama, nama tempat, orang, dan semuanya itu akan disamarkan ya. Baik, terkisah ada di sebuah kota yang cukup adem. Ini saya nggak perlu sebut nama kotanya ya, anggaplah kota A. Ini menjadi salah satu ikon dan menjadi kebanggaan kalau orang itu bisa menuntut ilmu di kota tersebut. Kota ini terkenal dengan wanitanya yang cantik-cantik. Nah ya, dan juga pemandangan dan kulinernya juga yang enak-enak katanya. Dan juga terletaklah ada satu universitas ya yang cukup terkenal di kota ini. Nah, saya perkenalkan ada 4 dari sekawan yang akan menjadi teman-teman kita di cerita kita kali ini ya. Sebut saja namanya adalah Alfi, Diana, Sekar, sama Meni ya. Alfi, Diana, Sekar, Meni. Mereka ini 4 sekawan dan tinggalnya di luar pulau. Agak jauh lah, dan mereka tuh merantau akhirnya ke kota A untuk melanjutkan pendidikannya. Singkat cerita, mereka pun mendaftar di Universitas A ini yang cukup menjadi unggulan, dan alhamdulillahnya semuanya lulus. Luar biasa ya. Nah, ternyata karena sama-sama merantau, akhirnya mereka ini survei lah ke kota A tersebut untuk sekalian mencari kos, ya kan? Mau tinggal di mana, mereka harus ngekos. Nah, mereka ini kan berempat nih ya. Nah, berempat ini mereka tidak mencari 4 kos, tapi mereka cari 2 kos. Satu kosannya yang cukup untuk menampung 2 orang. Kenapa? Karena ya mereka mau hemat ya, bisa kongsi biaya kos untuk hemat, bisa buat makan dan juga keperluan lainnya. Misalnya untuk tahun-tahun pertama perkuliahan kan biasanya mereka itu banyak tugas dan lain-lain ya. Baiklah, singkat cerita waktu perkuliahan pun dimulai. Semua berjalan lancar nih tanpa ada hambatan yang berarti. Walaupun memang seiring berjalannya waktu, mereka tuh mendengar ada desas-desus mengenai beberapa tempat di dalam kampus tersebut yang katanya angker. FYI nih ya, jadi kampus mereka itu sangat besar. Dari pos satpam dari gerbang utama pada saat masuk itu ada beberapa gedung, ya katakanlah gedung 1, 2, 3, 4. Lalu perpustakaan kampus itu ada di tengah-tengah, dimana kalau mau menuju ke perpustakaan kampus itu harus melewati jalan di luar jalan utama. Nah, jadi jalan utama itu ada penerangan jalan, sementara kalau jalan menuju ke kampusnya itu begitu belok ya, itu nggak ada penerangan jalan, jadi hanya mengandalkan lampu sinar cahaya dari gedung-gedung yang ada di sekitarnya, gitu ya. Kalau misalnya bagi mahasiswa atau mahasiswi yang punya mobil, punya motor, begitu masuk gerbang mereka bisa langsung melaju pakai kendaraan masing-masing, parkir langsung di depan gedung yang mereka mau. Tapi karena berempat ini mereka merantau, ya sudahlah, mereka pun pakai kendaraan umum, jadi begitu sampai di gerbang satpam atau security itu, gerbang utama, ya mereka jalan kaki ke dalam, ya. Tapi desas-desus itu tidak digubris sama sekali. Artinya mereka pikir ya sudahlah, namanya juga mencari ilmu ya. Jadi mereka hanya fokus ingin belajar aja untuk menimba ilmu dan juga menjadikan masa depan mereka lebih baik. Begitu ya. Baiklah, lalu perkuliahan pun dimulai dan tidak ada hal-hal yang aneh dalam beberapa bulan pertama ya dari mereka menimba ilmu. Banyak tugas. Nggak jarang mereka ini harus lembur di kampus istilahnya untuk mengerjakan tugas atau mencari bahan-bahan tambahan mata kuliah ya di perpustakaan kampus. Nah, perpustakaan kampus ini cukup ramai ya, banyak juga senior mereka, mahasiswa-mahasiswi senior ya yang juga belajar bersama ya, bikin kelompok kerja gitu di perpustakaan tersebut. Diana sama Alfi ini mereka sekamar ya, Diana sama Alfi ini memutuskan hari itu untuk menghabiskan waktu di kampus sambil mengerjakan tugas, karena banyak banget tugasnya dan tanggung kalau untuk pulang ke kosan. Sampai sore hari ini nggak ada apa-apa, seperti biasa aja. Beberapa teman-teman yang lain yang di kelasnya juga berada di perpustakaan untuk mengerjakan tugas, tapi tidak ada
gangguan-gangguan mistis yang berarti. Mereka biasa-biasa aja. Waktu sudah menunjukkan sore pada asar, Alfi sama Diana nih mikir, kayaknya enak ya kita pulang dulu ke kampus untuk mandi biar seger gitu ya, supaya otaknya juga bisa lebih fresh. Terus cari makan dulu, aduh lapar nih, Vi makan yuk, ayolah Din, kita makan, ada pecel lele depan tuh. Namanya anak kos ya, carinya kan yang enak, banyak, murah. Nah, akhirnya nih begitu maghrib mereka pun pulang dulu ke kosannya, mandi bersih-bersih dan makan. Tapi setelah makan kekenyangan, si Alfi yang menjadi teman sekamarnya Diana nggak mau balik lagi ke perpustakaan. Kenapa? Aduh Din, aku capek nih, udah deh lu aja deh yang ke kampus atau ke perpus, nanti gue lihat deh tugasnya. Mereka sekelas kan, seangkatan pula. Nah, si Diana yang ngedengar itu, Phil gimana sih? Ya udah, akhirnya dia telepon tuh, kan mereka berempat nih, Alfi, Diana sekamar. Nah, yang dua lagi, Sekar dan juga Meni, mereka juga sekamar tapi beda kos. Sementara kosannya itu tidak begitu jauh, ya. Kosannya itu nggak begitu jauh. Nah, begitu si Diana ini menghubungi Sekar untuk ngajak ke perpus, Diana bilang, Sekar mau nggak bareng sama gue ke perpus kampus? Gue mau ngerjain tugas, ada sedikit lagi tugas. Sekar menyambut baik, wah iya, gue juga sama nih, ada bahan-bahan yang belum gue punya. Gimana kalau nanti kita janjian aja? Ya udah, kata Diana, kita janjian di gerbang depan ya, gerbang depan kampus itu kan, karena kan mereka harus jalan lagi kan masuk ke dalam perpusnya. Udah langsung di perpus aja, kata Sekar. Oh ya udah, oke kita janjian ya sekitar jam 7 lah, oke. Sudahlah. Sekar ngajak ke Meni, teman sekamarnya. Tapi Meni sudah ada janji dengan temannya yang lain, jadi Meni tidak bisa ikut. Alhasil, yang janjian untuk datang ke perpus malam itu adalah Diana dan Sekar. Baik, tibalah di jam yang sudah ditentukan untuk berjanjian bertemu. Ya, Diana sama Sekar ya, Diana sama Sekar. Diana sampai nih di gerbang kampus. Ya, tepat atau hampir mendekati, lebih-lebih dikit lah, jam 7 lebih-lebih dikit lah. Nah, terus dia WhatsApp nih ke Sekar. Sekar, lo di mana? Gue udah sampai. Lu mau gue tunggu di gerbang atau di perpus? Ditunggu. Kok lama? Tapi kan dia nggak mungkin ya. Dia di pinggir jalan gitu nunggu balasan WhatsApp. Akhirnya dia taruhlah handphonenya di dalam saku. Nih ya. Ditaruh handphonenya di dalam saku. Jalanlah dia tuh ke perpus. Tadi ke perpus itu memang harus melewati beberapa gedung, melewati jalan yang memang ada penerangan jalan utama di komplek perpus kampusnya itu. Tapi pada saat belok terus ada jalan beberapa meter baru dia sampai di pintu perpustakaan. Itu tuh memang agak gelap ya, posisinya memang agak gelap, agak merinding juga nih Diana. Gelap malam-malam gini kok jadi gelap ya? Tapi pasti masih ada nih mahasiswa yang lain. Santailah dia. Akhirnya jalanlah pelan-pelan melewati sebuah pohon yang besar, macam beringin tapi bukan beringin ya. Melewati pohon itu, Diana itu udah agak gak enak perasaannya. Kok beda ya rasanya ya? Dia lihat kanan kiri, beda banget rasanya, takut gitu. Tapi sudahlah, kok kayak ada yang merhatiin, tapi mungkin perasaannya aja karena gelap, mungkin sugestinya aja. Sudah, dia jalan masuk ke perpustakaan. Sudahlah, ada beberapa mahasiswa, rame, alhamdulillah. Ya sudah, dia pun langsung mengambil tempat duduk ya di meja yang agak pojok sambil menunggu Sekar. Dia pun mulai mengerjakan tugasnya. Oke, tugas dia cari buku, berdiri ambil buku, balik lagi ke mejanya, kerjain. Berdiri lagi ambil buku, balik ke mejanya, kerjain. Seperti biasalah ya, kegiatan rutin yang kalau kita di perpustakaan kan seperti itu ya kalau waktu kuliah. Oke, nah terus kok ini makin lama tugas aku udah mau selesai, Sekar nggak juga datang. Kemana ini? Baru dia mau cek handphonenya, tiba-tiba Sekar entah bagaimana caranya sudah ada di depan dia. Jadi cuma jarak mungkin 1-2 langkah dari mejanya si Diana ini. Sekar, dari mana? Kapan masuknya? Tapi ya udahlah, cepet nih, tugas gue udah mau beres. Lu tugasnya udah beres belum? Buku-bukunya gini ada di pojokan sana. Kalau lu mau lo ambil aja, nanti gue tungguin. Gue sambil ngerjain ini ya. Si Diana seperti itu. Sekar memang agak aneh, tapi Diana gak terlalu notice nih. Ya belum begitu notice. Jadi Sekar ini tampak lebih pucat dari biasanya. Waktu Diana sambil mengerjakan tugas, dia tuh sempat nanya, Sekar, sakit? Lu sakit ya? Kok wajah lu pucat banget? Kenapa? Lu udah makan? Ya, bagaimana? Sekar gak ada jawaban. Dia hanya diem, pucat dan dia nunduk. Tapi dia duduk di depan Diana. Oke,
Diana pun tidak begitu menggubris dan tidak begitu notice soal itu. Tetap kembali mengerjakan tugasnya. Sebagai mahasiswa yang sangat baik sekali ya. Dia kerjakan tugas. Sekar tunggu bentar ya. Gue mau balikin satu buku ini ya. Nanti habis itu kita beres. Tapi kalau lu belum beres ya udah ntar gue tungguin. Karena ini udah mau jam 9. Takutnya kemalaman. Oke lah. Diana pun berdiri. Jalan deh tuh dia. Nah, buku yang terakhir ini berada di lorong yang cukup jauh. Ya, perpustakaannya cukup besar. Jadi lorongnya makin malam kan makin seram. Kebayang gak sih? Udah tiba-tiba sepi, Diana merasanya sepi ya. Dia ceritanya ini tidak bisa memastikan apakah yang lainnya. Kan tadi waktu pertama datang, mahasiswa-mahasiswi lain tuh masih ada beberapa di perpustakaan. Nah, pada saat dia mau membalikan bukunya itu, tiba-tiba perpustakaannya tuh sepi. Kok gak ada orang ya? Apa perasaan gua doang? Atau ini memang sepi ya? Akhirnya dia jalan pelan-pelan, ya, agak deg-degan juga. Apa gue panggil Sekar ya? Gue kok jadi agak-agak aneh gini sih rasanya, gitu kan? Nah, terus tiba-tiba terdengar suara pluk gitu. Suara buku besar yang jatuh. Pikirannya Diana langsung buku secara dia ada di perpustakaan. Yang pasti buku itu harus berukuran besar karena suaranya cukup besar ya. Pluk gitu. Dan itu agak menggema ya. FYI ini gedung-gedung di perpustakaan ini tuh gedung-gedung lama yang dari zaman Belanda. Kebayang gak sih? Kebayang gak sih deg-degannya Diana malam-malam itu ya? Astagfirullahaladzim, dia sampai, hah? Tapi di sepanjang lorong itu tidak ada buku yang jatuh di bawah. Carilah Diana nih. Cari kanan, kiri, atas, bawah, belakang. Gak ada orang, gak ada buku. Dia jalan lagi. Mana ini buku apa tadi? Suara apa itu? Selagi Diana masih mencari mana sumber suara tadi, tiba-tiba ya di belakang, aduh merindingnya gue. Tiba-tiba ya di belakang Diana muncul sesosok. Jadi pada saat kita memandang lurus ke depan kan biasanya kita bisa ngeliat di blind spot di sebelah kiri atau kanan kita kan. Nah, si Diana nih ngeliat nih ada sosok nih di belakang kirinya dia, karena kan dia lorongnya nggak terlalu besar. Pas dia ngeliat gini, hah? Itu cewek rambutnya panjang, nggak kayak gue ya. Cewek rambutnya panjang, pakai baju putih panjang. Dia tuh begini. Dia tuh gini. Terus ini lagi Diana. Udah tahu begitu tampangnya, kelihatannya ya, karena kan masih di blind spot. Bukannya kabur, dia malah memalingkan wajahnya untuk melihat dengan jelas seperti apa sosok itu. Ya, begitu dia memalingkan wajahnya, sosoknya tuh begini, memiringkan kepalanya begini, rambutnya panjang gitu ya. Terus dia bilang, main yuk. Tiba-tiba aja ketawa seperti itu. Ya, tiba-tiba ketawa seperti itu. Akhirnya itu nggak babi bu ya, Diana langsung lari lah ya kak, nggak mungkin juga kan gue ngajak ngopi gitu. Akhirnya dia lari itu, jadi kan dia lorong pojok ya. Nah dia lari ngiterin, akhirnya dia lari saya nggak tahu tuh apa penampakan itu kali ya. Penampakan itu ada di belakang, dia lari balik mau ke meja tadi tempatnya Sekar nunggu. Nggak pakai babi bu, itu nggak tahu rasanya, badan dingin, kepala pusing, terus gemeteran. Dia lari ngelihat Sekar ada duduk di situ. Sekar tuh membelakangi dia, ya kan? Sekar waktu dia lari datang, Sekar ada membelakangi, masih duduk tuh, masih nunduk, dia diem aja, nggak bawa tas, nggak bawa apa. Langsung hantu, Sekar ayo cepat pergi, ada hantu. Itu karena memang tasnya sudah hampir selesai, dia cuma tinggal ngembaliin buku, dia langsung ambil tasnya, dia langsung lari keluar kampus, lari ke jalan. Pokoknya udah nggak tahu, pokoknya udah cepet dah, lari aja deh. Ya itu ya, kebayang nggak sih rasanya tuh seperti apa ya jadi Diana. Tapi apakah itu dia kengeriannya? Belum, tenang, belum semuanya ini ya. Masih ada lagi. Nah terus kan udah capek nih ya, lari udah beberapa meter. Diana berpikirnya Sekarnya ada di belakangnya, ya kan? Secara dia lari duluan, Sekar kan ada tadi diajak lari, ya. Kedengeran sih Sekarnya lari, tapi dia nggak noleh ke belakang, dia lari terus. Pikirannya secara logika Sekar ada dong di belakangnya. Nah, terus begitu udah berapa meter ya, nggak jauh dari pohon besar yang sebelum Diana masuk ke perpustakaan, dia tuh berhenti sambil
ngatur nafas. Ya keringetan, dia udah gemeteran, udah gak karu-karuan. Gini, loh Sekar mana ya? Sebelum noleh ke belakang, handphonenya, yang inget gak tadi di awal? Diana itu masukin handphonenya ke saku sambil nunggu WhatsApp dari Sekar. Ada notifikasi masuk, ya kan? Dibukalah notifikasi WhatsApp itu. Ada pesan masuk. Dibaca oleh Diana. Din, sorry ya, aku gak bisa datang ke perpus. Soalnya mending ngajak aku makan. Nanti atau besok gue main ya ke kosan lo. Sekar. WhatsApp-nya dari Sekar. Terus yang duduk di perpustakaan sedari tadi itu siapa? Sekonyong-konyong dan seketika juga itu Diana hampir menjatuhkan handphonenya. Ada suara langkah. Sekar, kalau Sekar WhatsApp Diana, ini siapa? Itu dia gak bisa ngomong apa-apa. Dan Diana pun tidak berani mengkonfrontasi langsung ke yang sosok di belakangnya ini. Dia masukkan kembali handphonenya. Jalan lurus, gak ngomong, gak apa-apa, pokoknya jalan lurus. Karena beberapa meter lagi aja itu nyampe ke jalan besar di area kampus yang ada penerangan cahaya terang benderang dan sudah lurus terlihat oleh security. Jadi dia bisa minta tolong gitu ya. Dia mau lari lagi di situ. Tapi kan ini makhluk ada di belakang ya, yang menyerupai Sekarnya di belakang. Ini mana yang benar nih? Daripada bingung, daripada udah deg-degan juga, udah nahan. Kalau gue kayaknya udah kencing di celana kali ya. Jadi dia jalan pelan-pelan. Si Sekar ini tiba-tiba jalan, melangkah, makin dekat. Diana yang makin deg-degan, gitu. Dia agak begini nih. Agak menoleh ngelihat ke bawah. Berarti kan yang kita lihat pinggang ke bawah. Dan kalian tahu apa? Kakinya Sekar yang ada di sebelahnya Diana itu adalah melayang alias tidak menyentuh tanah. Ya, begitu melihat orang ya, mungkin kalau ngelihat lari, enggak. Dia begitu ngelihat menyentuh tanah, gemeteran, tidak bisa bergerak. Kayak dia ngelihat lagi wajahnya, bukannya kabur. Din. Dia ngelihat dan itu adalah wajah yang sama dengan sosok yang dia lihat di perpustakaan sebelumnya. Sekar hanya menjawab, kamu udah tahu ya? Kebayang gak ya Allah? Dan seketika itu juga si Sekar ini langsung terbang. Dan dengan suara tawanya yang khas. Kok mirip ya? Dan di saat itu, kata Diana, dia udah gak inget apa-apa lagi. Sudah terlalu shock dan akhirnya pingsan. Ya, apakah langsung ditolong? Tidak, beberapa jam kemudian. Jadi kan itu perpustakaan tutup jam 9 ya. Security ini akan mulai berpatroli setelah jam 10 malam dan ditemukanlah Diana ya tergeletak begitu aja dengan tas udah nggak karu-karuan bentuknya. Ditolonglah dan dibawa ke ruangan, sebut aja ruangan kesehatan, masih di area kampus ya. Lalu sang security ini yang menolong Diana ini dari handphone yang tergeletak, dia menemukan kontaknya Sekar dan juga Alfi dan juga Meni. Ditelepon lah Alfi, disuruh datang gitu karena kan kalau orang tuanya di luar pulau. Akhirnya Alfi pun on the way ke kampus. Kaget juga Alfi, gimana? Diana, kenapa Diana? Dia langsung cepet-cepet datang ke kampus. Nah, selama pingsannya Diana ini bermimpi. Ya belum selesai loh. Selama pingsannya Diana ini bermimpi. Mimpi apa coba? Dia mimpi didatangi oleh anak kecil. Ya, dia melihat anak kecil sambil dia tuh berpikir, ini mimpi apa bukannya? Dia gini-gini, tapi kok nyata ya? Kok mimpi apa bukannya? Dia gitu. Dia didatangi anak kecil, dipegangnya tangannya Diana itu oleh anak kecil itu, lalu diajaklah ke sebuah pintu.
Entah kemana tujuannya itu pintu. Tapi dari jauh atau dari beberapa langkah, dan Diana tuh lihat di balik pintu itu tuh gelap banget. Entah apa, dunia lain kah atau apakah nggak tahu, ya. Lalu pada saat Diana ini mau, tangannya udah dipegang nih ya sama anak kecil itu. Pada saat Diana mau melangkah, tiba-tiba ada suara keras, entah itu dari mana, kencang banget di telinganya. Jangan! Gitu. Di telinganya Diana. Seketika itu Diana kaget setengah mati, kaget sekaget-kagetnya, ya. Si anak kecil ini berubah jadi sosok yang terakhir kali dia lihat, ya, di dekat pohon, yang juga dia lihat juga yang di perpustakaan. Sambil senyum dengan wajah terkoyak-koyak, dengan rambut hitam panjang, dengan gaunnya yang putih itu, ya. Dan akhirnya Diana pun terbangun, ada di ruang kesehatan kampus. Alfi sudah ada di situ, dan dari keterangannya Alfi, aduh ya ampun Diana, lu kenapa sih Diana? Lu bikin gue kaget aja Diana, gue sampai lari ke sini, gue masih pakai baju tidur Diana. Dan juga Meni dan Sekar yang asli nih ya, mereka sedang on the way ke sini. Diana, kenapa kamu Diana? Diceritakanlah oleh Diana setelah dia agak baikan ya, setelah minum, dia tenang, berdoa dulu. Setelah semuanya sudah kondusif, akhirnya diceritakanlah bahwa dia selama berada di perpustakaan itu, dia bersama Sekar, tapi bukan Sekar. Nggak perlu gitu juga. Nah, jadi setelah itu mereka pun akhirnya pulang ke kosan. Dan belum berhenti sampai di situ gangguannya ya sayang-sayangku, karena Diana langsung demam beberapa hari. Dan akhirnya Diana dijemput oleh orang tuanya untuk pulang dulu ke kampung halaman. Ya, dan setelah itu pihak kampus akhirnya memanggil kiai untuk membersihkan kampus dan areanya dan juga mendoakan. Dan setelah kejadian itu tidak ada lagi alhamdulillahnya gangguan-gangguan mistis, dan semua pelajaran dan juga semua kegiatan di kampus A ini berjalan dengan normal, ya. Dan berempat ini ya masih berteman sampai sekarang. Dan kejadian ini untuk Diana adalah kejadian yang tidak mudah untuk dia lupakan. Nah, ya, kebayang gak sih? Jadi Diana. No. Nah, oke, guys, itulah dia tadi cerita seram Ika Yunus kali ini. Jangan lupa subscribe ya, dan nyalakan loncengnya, jadi kamu bisa dapat notifikasi setiap ada video atau kabar terbaru dari aku. Sekian dulu, terima kasih Sobat Ika Yunus dimanapun kamu berada. Thank you very much, dan see you di video selanjutnya.